anak-anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan, bahkan kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gerak parabola, di mana yang kita bahas adalah jenis-jenis parabola dan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Nah, hari ini kita masih membahas tentang gerak parabola, di mana yang kita bahas adalah persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Tujuan pembelajaran materi ini adalah, yang pertama, mampu menganalisis vektor posisi, kecepatan gerak dua dimensi, dan hubungan posisi dengan kecepatan pada gerak parabola. Yang kedua, menentukan syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik terjauh. Sebelum masuk ke materi, perhatikan simulasi berikut ini. Dari simulasi ini, terbentuklah suatu kurva, di mana dari kurva ini sudah jelas gerak parabola terdiri atas dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan dalam arah horizontal atau sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam arah vertikal atau sumbu Y. Pada arah vertikal yang biasanya dipilih sebagai arah sumbu Y, terdapat percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Sedangkan pada arah horizontal atau arah sumbu X, percepatannya adalah 0. Nah, sudut alfa di sini disebut sebagai sudut pelemparan atau sudut elevasi. Dari kurva ini, kita akan membahas materi gerak parabola lebih dalam lagi. Komponen gerak menurut sumbu X adalah GLB, dengan besar kecepatan awal V0 X sama dengan V0 dikali cos alpha yang selalu konstan. Maka persamaan gerak dalam sumbu X adalah besar kecepatan dalam arah sumbu X, yaitu Vx sama dengan V0 dikali cos alpha. Sedangkan besar perpindahan atau jarak dalam A arah sumbu X, yaitu X sama dengan V0 dikali cos alpha dikali T. Sedangkan komponen gerak menurut sumbu Y adalah GLBB dengan besar kecepatan awal V0 Y sama dengan V0 dikali sin alpha. Besar percepatan yang dialami dalam arah vertikal adalah AY sama dengan minus G, di mana G arahnya ke bawah atau searah dengan gaya gravitasi bumi. Oleh karena itu, persamaan gerak dalam arah sumbu Y adalah sebagai berikut. Besar kecepatan dalam arah sumbu Y yaitu Vy sama dengan V0 dikali sin alpha dikali G dikali T. Sedangkan besar perpindahan atau jarak dalam arah sumbu Y yaitu Y sama dengan V0 dikali sin alpha dikali T dikurang setengah dikali G T kuadrat. Dari persamaan-persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kecepatan benda dalam arah mendatar atau sumbu X selalu tetap, sedangkan dalam arah vertikal atau sumbu Y selalu berubah secara beraturan karena pengaruh dari percepatan gravitasi bumi yang selalu tetap. Oleh karena itu, gerak parabola merupakan salah satu contoh gerak dengan percepatan tetap. Untuk mencari besar kecepatan pada saat T sekon, kita gunakan rumus V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sedangkan untuk mencari arah kecepatan terhadap sumbu X, kita gunakan rumus tangen alpha sama dengan Vy per Vx, sama dengan V0 dikali sin alpha dikurang G dikali T, per V0 dikali cos alpha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang waktu untuk mencapai titik tertinggi. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dapat dihitung karena di titik tertinggi arah kecepatan benda pasti mendatar. Oleh karena arah kecepatan di titik tertinggi mendatar, kecepatan ini tidak memiliki komponen ke arah vertikal atau Vy sama dengan 0, sehingga Vy sama dengan V0 dikali sin alpha dikurang G kali T. Maka 0 sama dengan V0 dikali sin alpha dikurang G kali T. V0 dikali sin alpha sama dengan G kali T. Waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai titik tertinggi atau terendah adalah T sama dengan V0 dikali sin alpha per G. Selanjutnya kita akan membahas waktu untuk mencapai titik terjauh. Lintasan gerak parabola memiliki sifat simetris.
pergerakan benda dari keadaan awal sampai di titik puncak dan dari titik puncak sampai memotong sumbu X kembali, benda menempuh panjang lintasan yang sama, sehingga untuk mencapai titik terjauh diperlukan waktu 2 kali dari waktu untuk mencapai titik puncak, yaitu T sama dengan 2 dikali V0 dikali sin alfa per G. Untuk mencari titik tertinggi pada sumbu Y, kita substitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi ke dalam persamaan posisi pada arah sumbu Y, sehingga akan diperoleh YM sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2 dikali G. Agar YM maksimum, maka sin kuadrat alfa harus maksimum, yaitu sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi alfanya itu adalah 90 derajat. Sedangkan untuk mencari titik terjauh pada sumbu X, kita substitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik terjauh ke dalam persamaan posisi pada arah sumbu X, sehingga akan diperoleh XM sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Agar X-nya maksimum, sin 2 alfa harus maksimum, yaitu sin 2 alfa sama dengan 1. 2 alfa sama dengan 90 derajat, maka alfanya adalah 45 derajat. Dari penjelasan-penjelasan ini, muncul nih pertanyaan, bagaimana menentukan hubungan X dan Y pada gerak parabola? Nah, telah kita ketahui bahwa persamaan lintasan dalam arah sumbu X memenuhi persamaan sebagai berikut. X sama dengan V0 dikali cos alfa dikali T, maka T sama dengan X per V0 dikali cos alfa. Kita substitusikan persamaan waktu tersebut ke dalam persamaan lintasan dalam arah vertikal atau arah sumbu Y. Jadi, Y sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Sehingga diperoleh Y sama dengan tangen alfa dikali X dikurang G per 2 dikali V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa dikali X kuadrat. Nah, dari materi ini kita akan membahas contoh-contoh soal. Adapun soalnya adalah sebuah bola ditendang membentuk sudut θ sama dengan 37 derajat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Hitunglah A. Ketinggian maksimum bola, B. Seberapa jauh bola mencapai tanah, C. Waktu tempuh bola hingga bola mendarat di tanah, D. Kecepatan bola di ketinggian maksimum, dan E. Percepatan saat ketinggian maksimum. Jadi yang pertama kita cari itu adalah kita harus mencari kedua komponen kecepatannya. Untuk kecepatan X, kita gunakan rumus Vx sama dengan V0 dikali cos alfa. Maka Vx sama dengan 20 dikali cos 37 derajat, hasilnya adalah 16 meter per sekon. Sedangkan untuk komponen Y, kita gunakan rumus Vy sama dengan V0 dikali sin alfa, maka Vy sama dengan 20 dikali sin 37 derajat. Jadi hasilnya adalah 12 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari bagian A. Untuk mencari bagian A, kita gunakan rumus kecepatan komponen vertikal. Maka kita harus mencari dulu waktu tempuh saat bola mencapai titik tertinggi. Untuk rumusnya, kita gunakan rumus T sama dengan Vy per G sama dengan 12 per 10, jadi hasilnya itu adalah 1,2 sekon. Maka ketinggian bendanya adalah Y sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Jadi Y sama dengan 20 dikali sin 37 derajat dikali 1,2 dikurang setengah dikali 10 dikali 1,2 kuadrat. Maka hasilnya itu adalah 1,2 meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagian B. Untuk mencari jarak tempuh maksimum, kita gunakan rumus Xm sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Jadi, Xm-nya sama dengan 20 kuadrat dikali sin dikali
2 dikali 37 derajat per 10. Maka XM sama dengan 38,4 meter. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang bagian C. Untuk mencari waktu tempuh bola, kita gunakan rumus Xmax sama dengan Vmax dikali Tmax. Jadi, Tm sama dengan Xmax per V. Maka Tm sama dengan 38,4 per 16. Jadi hasilnya itu adalah 2,4 sekon. Nah, selanjutnya bagian D, untuk mencari kecepatan bola saat di titik tertinggi, kita gunakan rumus Vmax sama dengan Vx. Maka Vmax-nya adalah 16 meter per sekon. Nah, yang E-nya, percepatan saat ketinggian maksimum itu adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi ini adalah gerak parabola dapat dilihat dari dalam dua arah, yaitu arah vertikal atau sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, dan arah horizontal sumbu Y yang merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang gerak melingkar yang terdapat pada halaman 137. Jadi anak-anak rajin mengulang pelajarannya di rumah, baca-baca bukunya untuk materi minggu depan, dan ingat tetap jaga kesehatannya agar minggu depan kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih.